Pestisida kimia itu sifatnya itu adalah senyawa racun kontak. Artinya dia itu langsung membunuh ke hamanya. Sedangkan pestisida organik atau hayati seperti ini dia tidak membunuh hamanya, akan tetapi dia memanipulasi hamanya agar tidak menyerang tanaman kita begitu. Selamat sore sahabat Bali Organik TV. Saya sore ini lagi tanam ke tanah ya, ke media tanah. Langsung ke tanah ini buncisnya ya, karena sudah sekitar 5 hari ya. Jadi saya sudah pindah tanamkan seperti itu. Ini yang belum saya uruk ya. Nah, seperti inilah nikmatnya bertani organik, apalagi dengan menggunakan polybag dari daun pisang. Jadi ketika mereka mengering, polybag ini mengering ya jadi kompos begitu. Jadi seperti itu. Ini saya sambil pegang kamera, saya akan praktekkan ya langsung ya. Jadi kita tinggal tanam ya. Ini polybag ini kita tinggal tanam saja, nggak usah kita buka seperti itu. Nah, seperti inilah. Jadi langsung diuruk begitu. Langsung jadi kompos, bro. Jadi luar biasa sekali. Polybag dengan banyak manfaat. Itu. Langsung kita uruk saja. Oke, seperti itu. Ya, seperti ini. Yang ini belum ya. Aduh, ini tangan kotor pegang kamera. Oke, kira-kira seperti ini jadinya ya. Kita tanam sekitar 40 pohon aja. Ini belum semua. Jadi kita menanam jumlahnya sedikit, 40 pohon aja. Seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, seperti ini kira-kira. Kita udah isi lanjaran ya. Jadi kita estimasikan mungkin nanti ketika panen kita bisa memanen sekitar 1 sampai 1,5 kilo per hari ya. Nah, itu kita bisa jual secara organik, kita bisa jual secara online. Seperti itu, tentunya dengan harga yang tinggi. Jadi tetap Anda harus mengikuti channel ini, perkembangan dari hari ke hari, agar Anda bisa meniru tidak hanya menanamnya, tapi juga memasarkannya begitu. Ya, itu tadi ya. Tadi saya sempat tanam beberapa bibit buncis kita ya. Karena sudah 5 hari, 4 hari atau 5 hari sudah cukup umur untuk dipindah tanamkan. Sengaja untuk sayur-sayuran yang berusia pendek saya langsung tanam di halaman saya. Jadi saya nggak pakai media pembesaran seperti ember atau polybag, saya nggak pakai, langsung aja karena itu umurnya singkat. Jadi sayang kalau harus pakai wadah seperti itu. Jadi ketika dia langsung di tanah, seperti tadi kita lihat, usia segitu rawan banget sama yang namanya hama. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika fase-fase awal penanaman ke tanah langsung seperti ini adalah menjaga agar hamanya tidak sampai merusak pertumbuhan dari yang tadi kita tanam itu gitu. Jadi salah satunya yang paling dominan ya, masalah umum ya, hama sejuta manusia ini, hama sejuta apa ya, hama sejuta daun namanya, itu hama kutu kebul begitu. Jadi kutu putih ini, kutu kebul ini benar-benar sangat mengganggu. Mayoritas terganggu oleh yang namanya hama kutu putih ini. Jadi adapun saya menangani hama ini kurang lebih hampir 3 tahun saya bertanding dengan hama ini ya. Kita duel. Jadi ada satu formula yang cukup ampuh dalam tidak hanya membasmi tapi juga mencegah. Jadi satu ramuan ini akan saya kupas tuntas di video ini untuk bisa diaplikasikan ke tanaman-tanaman para viewer atau para subscriber saya. Langsung saja kita tengok bagaimana cara membuat ramuan ini. Oke, sebelum kita membahas mengenai cara menangani kutu putih, ada baiknya kita mengenal apa itu kutu putih atau kutu kebul ini.
Kutu kebul atau kutu putih ini biasanya ditemukan di bagian bawah daun dan menghisap getah dari tanaman yang ia tinggali begitu. Ini adalah gambar dari telur kutu putih itu, yang mana ketika dia menetas, dia akan menghisap langsung pada daun yang ia tinggali, menyebabkan dedaunan rusak dan mulai berguguran. Begitu pula kadang-kadang ia dapat memakan atau menyedot semua nutrisi yang ada di daun tersebut. Kemudian yang tak kalah merugikannya adalah kutu putih bisa menjadi inang dari virus mozaik atau virus kuning atau virus Gemini yang kita kenal dapat memporak-porandakan hasil panen seperti itu. Kemudian dia juga menghasilkan zat lengket untuk melindungi dirinya atau zat kita sebut sebagai zat lilin yang dapat melindungi dirinya, sehingga ini mempersulit lagi untuk pembasmiannya begitu. Oke, seperti yang tadi saya katakan bahwa saya akan mulai memperlihatkan bahan-bahannya, bahan-bahan untuk membuat pestisida organik tentu saja. Bahannya seperti bahan-bahan membuat nasi uduk ya. Yang pertama adalah tentu saja masih kita menggunakan bantuan dari zat yang terkandung di dalam bawang putih. Yang kedua adalah sereh. Nah, sereh ini kandungannya akan saya jelaskan. Kemudian tentu saja di sini kita meminta bantuan dari nasi putih. Kenapa lagi-lagi nasi putih? Tadi pagi saya bikin video juga menggunakan nasi putih juga untuk E4. Kenapa kita menggunakan nasi putih? Karena nasi putih ini di sini beda. Jadi di sini kita nggak pakai fermentasi yang lama. Jadi kita itu cukup 4 hari. Karena nasi putih ini ketika dia terfermentasi, dia menimbulkan gas, mengeluarkan gas maksud saya, yang bisa membuat efek tertentu pada hama yang kita target seperti itu. Dalam hal ini tentu saja kutu putih atau kutu kebul ini gitu. Bagaimana cara membuatnya? Tahan dulu karena saya ingin menjelaskan kandungan yang terdapat dalam masing-masing bahan yang kita proses. Karena apa? Karena begini, kita harus tahu fungsi dari masing-masing bahan ini gitu. Karena kita tuh mesti nggak sekedar kita niru gitu loh. Jadi kalau kita meniru tanpa tahu ini bener apa enggak, ini kandungannya apa, itu bahaya. Salah-salah ketika kita mengaplikasikannya kepada tanaman, terus tanaman mati, kita menyalahkan langsung kepada si pembuat video, padahal kita sendiri yang belum mengerti dosis dan apa mungkin yang terlalu overdosis ketika kita membuatnya begitu. Jadi saya akan jelaskan mengapa saya harus menggunakan sereh. Sereh ini mengandung yang namanya minyak atsiri begitu. Jadi minyak atsiri dari sereh itu yang diaplikasikan kepada tanaman yang ada hamanya, dalam hal ini kutu putih, akan mampu menekan peran bahan perangsang makan yang dihasilkan tanaman tersebut. Jadi sebenarnya hama itu kenapa mendekati tanaman kita? Kenapa hama itu mendekati tanaman kita? Karena dia mencium adanya perangsang atau aroma yang mengakibatkan si hama itu tertarik untuk menyedot nutrisi di tanaman itu gitu. Jadi ketika kita semprotkan dengan sereh wangi ini, dia mengeluarkan minyak atsiri yang pada akhirnya akan mengakibatkan ketidaksukaan. Jadi istilahnya gimana ya? Ada nggak kita yang selama ini ketika lewat di suatu jalan, kita ketemu dengan dagang sate kambing mungkin begitu, kita cium aromanya terus tiba-tiba kita pengen mampir gitu. Nah, seperti itulah sebenarnya hama. Jadi hama itu ketika dia mencium atau merasakan ada nutrisi dalam tanaman, dia akan otomatis menempel di tanaman tersebut begitu. Jadi fungsi dari minyak atsiri ini adalah mengubah zatnya, mengubah polanya, sehingga inang atau tanaman inang ini nggak mengeluarkan aroma atau tertutupi oleh dari minyak atsiri ini, sehingga hama tidak mendekati tanaman tersebut begitu. Jadi inilah bedanya antara pestisida kimia dengan pestisida organik. Jadi pestisida kimia itu sifatnya itu adalah senyawa racun kontak. Artinya dia itu langsung membunuh ke hamanya. Sedangkan pestisida organik atau hayati seperti ini, dia tidak membunuh hamanya, akan tetapi dia memanipulasi hamanya agar tidak menyerang tanaman kita begitu. Itu yang pertama, ada manipulasi zat yang disukai oleh
si hama tersebut. Kemudian bawang putih. Nah, bawang putih ini beda lagi. Jadi bawang putih ini memang mengeluarkan zat yang beracun, tapi beracun hanya bagi hama begitu. Mengandung zat yang bersifat racun bagi serangga, hama, antara lain zatnya tersebut bernama asilin, alin, minyak atsiri, saltivin, silenium, skordinin, dan metil begitu. Ini menurut penelitian dari Sutomo di tahun 1987. Ini makalah pertanian yang saya baca. Jadi seperti itu. Jadi memang kandungan di sini, kandungan di bawang putih ini adalah memiliki kandungan racun hanya bagi hama tertentu begitu. Salah satunya adalah kutu putih. Oke, jadi jelas di sini ada racun organik, atau saya tidak suka menyebutnya racun ya, tapi pembasmi nabati saya sebutnya ya, seperti itu. Jadi ini untuk membasmi sampai ke telur-telurnya. Yang ini adalah untuk menjaga atau mencegah datang kembalinya hama tersebut begitu. Karena dia dapat mengecoh hama tersebut. Sirih ini mengecoh, dia hamanya tersebut terkecoh bahwa di sana tuh ada sari-sari makanan yang seharusnya dihinggapi oleh hama. Akan tetapi dengan aroma yang ditimbulkan dari sereh ini, jadi terkecohlah si hama. Begitulah kira-kira penalarannya ya. Oke, yang ketiga adalah ini, nasi putih. Nasi putih seperti saya bilang tadi, kita butuh untuk gasnya. Jadi gas di sini sangat penting. Karena apa? Karena seperti makalah yang pertama saya baca, saya berikan di awal video, bahwa kutu putih itu mengandung yang namanya pelindung di badannya seperti lilin ya, lapisan lilin ya. Dan lapisan lilin itu hanya bisa ditembus dengan cairan-cairan keras seperti itu. Bisa pakai air sabun atau pencuci piring, dulu saya pernah buat videonya. Atau bisa menggunakan yang lebih nabati lagi, saya gunakan adalah air yang bercampur gas dari hasil fermentasi selama 4 hari dari nasi ini begitu. Oke, bagaimana cara membuatnya? Akan saya langsung praktekkan. Oke, di sini langsung saja ya saya praktekkan di sini. Ini ada bawang putih. Jadi nggak usah dikupas ya, karena kita di sini bukan mau bikin nasi uduk ya begitu ya. Jadi kita langsung saja kita potong-potong seperti ini. Ini bisa digeprek dulu. Ini lebih seperti channel masak ya kalau kayak gini ya. Tapi ya seperti inilah caranya. Mungkin kalau digeprek lebih bagus lagi ya. Kita geprek, kemudian kita potong-potong seperti ini. Oke, seperti itu. Geprek, potong. Jumlahnya berapa? Untuk 300 ml air kita gunakan sekitar 5 siung. Tapi ini akan jadi bisa dicampur lagi ya dengan beberapa liter air ya. Jadi masih tetap irit ya. Karena sekarang harga bawang putih itu benar-benar lagi naik gitu. Oke, kemudian kita bisa gunakan serai. Kita gunakan serai yang berfungsi sebagai pengecoh, karena aroma atau minyak atsiri dari serai ini mengecoh indera dari si hama gitu. Oke, seperti itu kita gunakan. Saya nggak gunakan banyak karena kandungannya ini sangat tinggi, jadi serai itu nggak begitu banyak kita perlukan. Oke, kemudian kita ambil botol air mineral yang bekas ya. Terus kemudian kita kasih air, jangan sampai penuh, cukup setengahnya aja, sekitar 300 ml. Kenapa kita nggak kasih penuh? Karena kita takut nanti meledak begitu. Karena ini berbeda dengan video pembuatan E4 yang tadi pagi saya buat. Di sini kita tidak melubanginya, karena kita emang membutuhkan dari gas yang muncul dari hasil fermentasinya. Jadi kita masukkan bahan-bahan tadi, kita masukkan seperti ini. Ini akan terjadi proses fermentasi. Akan tetapi
fermentasinya singkat begitu, hanya 3 sampai 4 hari. Tergantung keadaan botolnya. Kalau botolnya sudah terlalu kembung begitu dan hampir meledak, silahkan dibuka aja. Jadi jangan menunggu sampai meledak, karena tadi ada yang komentar, mbak siapa saya lupa, pernah katanya meledak begitu karena fermentasi dari pupuk pisang ya yang dibuat itu. Mbak siapa itu? Bisa komentar di bawah nanti ya. Mbaknya itu karena pengalaman pernah meledak dan 4 tangannya itu sampai membiru. Wah, itu serem sekali tuh. Oke, seperti ini kita masukkan nasinya. Nasi basi bisa Pak, nasi dingin bisa Pak, bisa. Ini kebetulan nggak ada ya, saya gunakan nasi dingin sini, nasi sisa ini, sisa-sisa dari Magicom yang tadi mau dipakai pupuk seperti itu. Oke, cukup seperti ini. Kemudian kita bisa tutup. Nah, tidak boleh dibuka lagi ya. Ini tutup, langsung ditutup, tidak boleh dibuka lagi. Kemudian kita kocok. Oke, kita diamkan selama 3-4 hari, tergantung kondisi botol. Lebih bagus kalau kita tutup dengan plastik lagi, kemudian kita ikat agar nggak ada kebocoran. Karena kita sangat membutuhkan gas hasil fermentasi dari bahan-bahan ini. Begitu. Bisa kita aplikasikan segera. Oke, untuk penyiraman benih atau kita mencegah benih kita terkena kutu putih sejak awal, saya biasa mengaplikasikan dari pestisida sebanyak ini saya aplikasikan sekitar 2 sendok ini, kemudian saya campur dengan 1 liter air seperti itu. Kemudian kita tidak semprotkan kepada benih-benih kita yang sudah tumbuh, yang sudah berdaun ya, karena kutu putih hanya menyerang benih yang sudah tumbuh daun seperti itu. Kita gunakan sebagai pencegahan seminggu sekali agar tidak datang lagi begitu. Kemudian kalau untuk pohon dewasa, dosisnya meninggi, tambah banyak. Jadi untuk 1 liter air kita bisa gunakan sampai 5-6 tutup botol ini. Begitu. Jadi kita juga aplikasikan seminggu sekali. Sangat penting di sini rutinitas, karena apa? Karena ini bukan kimia, tidak membunuh langsung begitu. Jadi rutin, kemudian lama-lama hama itu akan mencari tempat lain karena sudah tidak begitu nyaman lagi di lingkungan kita begitu. Aplikasikannya bisa dengan ini ya. Nah, sampai ini untuk benih, saya gunakan ini untuk menyemprot benih.